Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 198 telah resmi dirilis di situs Manga Plus. Chapter ini kemungkinan menjadi akhir dari koloni Sakurajima jika tidak ada twist lagi di chapter depan, karena memang Naoya terlihat sudah tewas di chapter ini. Oke, berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 198. Check it bro. Chapter dibuka dengan Naoya yang mengeluarkan domain expansionnya. Nama domainnya adalah Temporal Womb Moon Palace atau Rahim Waktu Istana Bulan. Dan ya, domain expansion Naoya memang benar-benar mengambil pendekatan bentuk rahim wanita. Selain itu, Naoya menggunakan segel tangan Gigaiten yang sama seperti milik Mahito, di mana Gigaiten adalah dewi seni dalam kepercayaan Buddha Jepang. Kenapa segel tangannya mirip domain Mahito? Jawabannya nanti akan ada penjelasannya. Di bagian belakang rahim terdapat mata yang mengawasi mereka yang terjebak di dalam domain. Mio dan Daido benar-benar terkejut dengan domain Naoya. Tiba-tiba mereka tertembak semacam laser dari tangan Naoya. Namun anehnya tembakan tersebut sama sekali tidak melukai mereka. Dan ya, karena mereka tidak terluka sama sekali dengan serangan mendadak dari Naoya, Daido dan Mio merasa inilah kesempatan mereka untuk menyerang. Namun ketika mereka melakukan serangan, tiba-tiba tubuh mereka langsung terluka parah. Yap, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi yang dikeluarkan Naoya dari tangannya bukanlah laser, melainkan perpanjangan tangan untuk menyentuh target, dalam kurung menandai mereka. Ini sama seperti saat Naoya menandai target dengan teknik FPS-nya, namun bedanya laser tersebut menandai target hingga ke tingkat sel. Yap, Abdikos ulangi lagi, domain Naoya menandai target hingga ke tingkat sel. Jadi target seperti dibelah-belah hingga ke tingkat sel, lalu sel-sel tersebut ditandai satu persatu dengan teknik FPS. Lalu apa bedanya dengan teknik FPS biasa? Jika teknik FPS biasa bekerja dengan menandai pergerakan tubuh, maka domain rahim waktu Istana Bulan menandai target hingga ke tingkat sel. Jadi jika teknik FPS biasa hanya menghentikan pergerakan tubuh target yang tidak mengikuti hukum FPS, maka domain Naoya menghentikan seluruh bagian tubuh target yang tidak mau bergerak mengikuti hukum FPS hingga ke tingkat sel. Artinya apa? Artinya diampun percuma untuk domain Naoya, karena meskipun target tidak bergerak, tapi ada bagian dari tubuh mereka yang terus bergerak secara otomatis seperti jantung atau aliran darah. Dan ya, mustahil bagi aliran darah dan jantung untuk bergerak dengan hukum FPS. Artinya hampir setiap sel yang gerakannya salah akan dipaksa untuk mematung selama 1 detik. Pertanyaannya, apakah hanya mematung bisa berakibat fatal? Jawabannya, ya. Karena jika jantung mematung selama 1 detik, maka bagian tubuh lain akan terkena efeknya. Karena Tuhan menciptakan bagian tubuh manusia dengan anatomi yang sangat-sangat sempurna. Saat satu bagian tubuh tidak bekerja, maka akan berpengaruh ke bagian tubuh yang lain. Kalau teman-teman perhatikan posisi Daido dan Mio di gambar-gambar ini, mereka sama sekali tidak berubah, tapi mereka tetap terkena serangan fatal dari Naoya. Jawabannya jelas, karena sel-sel di tubuh mereka tidak bekerja sempurna, dan saat tubuh mereka sudah rusak, maka mereka akan jatuh. Dan ini terjadi pada Mio terlebih dahulu. Sementara Daido, dia memaksakan dirinya untuk melawan hukum FPS dengan menggerakkan satu tangannya, dan hasilnya tangan tersebut langsung putus karena bergerak tidak sesuai hukum FPS. Yap, itulah kenapa domain Naoya menggunakan segel tangan yang sama dengan Mahito, karena domain keduanya hampir mirip, yaitu instant kill, di mana Mahito menyerang target hingga ke tingkat jiwa, sementara Naoya menyerang target hingga ke tingkat sel, dan keduanya butuh ketelitian yang sangat tinggi. Itulah kenapa keduanya menggunakan pose Dewi Seni Gigaiten, karena seni memang membutuhkan detail dan ketelitian yang sangat tinggi. Dan seperti biasa, Naoya langsung songong dengan betapa powerfulnya domain dia. Naoya kemudian mulai berpikir di mana Maki, karena meskipun Maki tidak punya energi kutukan seperti Toji, harusnya Naoya tahu di mana keberadaan Maki, karena ini adalah wilayah domainnya. Dan ketika potongan tangan Daido terbang melewati Naoya, Naoya menyadari sesuatu, kalau Maki saat ini sedang tidak berada di dalam domainnya, dan terlambat karena Daido memaksakan bergerak melawan hukum FPS adalah untuk mengembalikan pedang Mai pada Maki. Maki pun langsung menangkap pedang tersebut dan menusuk Naoya dari belakang. Ini mirip seperti bagaimana Toji menusuk Gojo dari belakang. Yap, ternyata batasan surgawi Maki membuatnya menjadi kebal terhadap perluasan domain. Jadi Maki yang sama sekali tidak punya energi kutukan dianggap benda mati oleh domain Naoya layaknya sebuah bangunan. Jadi Maki bisa bebas menerobos domain Naoya sesuka hati, layaknya menerobos ke barir cooling game.
Maki dari luar yang bisa merasakan posisi Naoya dengan indera super tajamnya langsung menusuk Naoya dengan pedang Mai. Dari sini kita diberitahu kenapa pedang Mai sangat spesial. Ternyata pedang tersebut dibentuk Mai sebelum kematiannya dengan mereplika pedang pembebas jiwa milik Toji Fushiguro. Pedang ini sangat spesial karena langsung menebas jiwa target. Jadi yang ditebas adalah jiwanya, bukan tubuh fisiknya. Jadi tidak peduli seberapa keras target, selama pengguna pedang ini bisa melihat jiwa dari sang target, maka pedang pembebas jiwa bisa menebasnya. Itulah kenapa Toji Fushiguro mampu menebas Rainbow Dragon yang dikatakan oleh Geto punya kulit paling keras di antara kutukan yang dia punya. Termasuk bagaimana Daido mampu menebas tubuh keras kutukan Naoya yang mampu bergerak supersonik. Baik Toji dan Daido, keduanya bisa melihat jiwa dari lawan mereka. Naoya sendiri masih bisa songong karena Maki tidak membunuhnya dengan sekali serang, melainkan hanya menusuknya. Dia pun kembali berubah ke wujud kutukan untuk menyerang Maki tanpa ragu, karena Naoya menganggap Maki akan terkena efek pasti kena di dalam domainnya, di mana Maki harus bergerak 24 fps untuk kembali menyerang Naoya. Namun Naoya salah karena efek pasti kena tidak berpengaruh pada Maki yang sudah kebal domain, sehingga dengan mudah Maki mampu membelah tubuh kutukan Naoya menjadi dua. Naoya pun tamat domain expansionnya, mulai hancur dan menghilang. Yap, sayang sekali karena Naoya yang Abdikus harapkan bisa menjadi musuh yang lebih menantang, berakhir hanya menjadi media untuk mempower up Maki. Termasuk klimaks kekalahan Naoya juga kurang nendang jika dibandingkan dengan koloni-koloni sebelumnya, di mana Yuji harus beradu mental dan tekad dengan Higuruma, Megumi yang harus beradu kekuatan maksimal dengan Regi, Yuta yang harus bertarung skill maksimal melawan para penyihir super kuat di koloni Sendai, dan Hakari yang dipaksa berdamai setelah semua energi dia dan Kashimo terkuras habis. Bahkan Hakari harus kehilangan satu tangannya. Yap, hampir semua klimaks di pertarungan sebelumnya memberikan damage yang lumayan. Namun klimaks di koloni Sakurajima ini, Naoya seperti tidak memberikan perlawanan yang berarti karena kalah hanya dengan sekali tebas tanpa memberikan damage yang berarti bagi Maki. Malah yang ada power up nggak ngotak untuk Maki. Damage justru dilimpahkan untuk dua karakter random yang baru muncul belakangan, plus kamu yang hanya menjadi tempelan di koloni Sakurajima ini. Dengan begini, Abdikus dengan berat hati mengatakan kalau kualitas penceritaan Gege Akutami sedikit menurun di koloni Sakurajima ini, kecuali masih ada kejutan dengan kematian Naoya di chapter berikutnya. Oke, kita kembali ke chapter. Dengan hancurnya domain Naoya, maka Daido dan Mio langsung terbebas dari siksaan domain Naoya yang menghancurkan tubuh mereka hingga ke tingkat sel. Ajaibnya Mio masih selamat dengan tubuh yang hancur dari dalam seperti itu. Dari sini kita diperkenalkan sosok Maki yang baru, di mana setelah 12 tahun kematian Toji, terlahir manusia iblis baru yang selevel Toji, yaitu Maki Zenin. Ya, bisa dibilang Maki adalah manusia kedua dengan julukan iblis setelah Yuji Itadori. Bedanya Yuji dijuluki iblis yang mengarah pada dewa kejam atau dewa iblis kejam seperti Sukuna, Asura, dan Raijin. Sementara Maki adalah manusia iblis yang sangat kejam dan barbar seperti Genghis Khan, Hitler, dan Nero. Yap, sekali lagi Abdikus berharap koloni Sakurajima tidak berakhir di sini dan masih ada kejutan minggu depan setelah kekalahan Naoya. Atau kalau memang harus berakhir kurang nendang seperti ini, mudah-mudahan ada info nendang mengenai keadaan di luar koloni di minggu depan. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.